Halo, saya Arda Hatna. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengenalkan karya terbaru saya. Ini lagu saya dedikasikan untuk para lelaki yang sering memendam perasaan dan akhirnya kita jadi seorang bapak. Belajar jadi bapak. Tak sayang padaku, dulu ku tebak begitu. Bapak sering terdiam, sibuk dan jarang pulang. Ternyata yang Bapak rasa menahan beban sendirian. Lelaki tak bercerita, sekarang aku di posisimu. Bapakku, sekarang ku jadi dirimu. Keras sering beradu, canggung ungkapkan rindu. Bapakku, sudah ku tepati janjiku, berjuang lebih baik, belajar jadi bapak. Bapak, ku jaga pesanmu, keluarga nomor satu. Ternyata yang Bapak rasa, cemas gundah mengungkapkannya. Lelaki tak bercerita, sekarang aku di posisimu. Jadi dirimu, keras sering beradu, canggung ungkapkan rindu. Bapakku, sudah ku tepati janjiku, berjuang lebih baik, belajar jadi bapak. Oh Bapakku, sekarang ku jadi dirimu. Keras sering beradu, canggung ungkapkan rindu. Oh Bapakku, sudah ku tepati janjiku, berjuang lebih baik, bertahan lebih baik, berjuang lebih baik, belajar jadi bapak. Bapak, ku jaga pesanmu. Agak berat nyanyi ya, karena kayak bukan nyanyi, kayak cerita tentang sudut pandang laki-laki yang jarang mau bercerita. Oke, lagu kedua mungkin ini pendekatannya lebih beda lagi.
Ini karya yang keduanya saya ciptakan juga. Saya tulis sendiri. Mungkin ini lekat sama orang Indonesia kali ya. Tentang people pleaser. Judulnya Orang Tak Enakan. Asuhan mencetakku menjadi penurut. Ada yang salah tetapi nalarku kalah untuk berbakti. Kukira baik mendewasa, terlambat ku tahu mencintai diri bukan hal egois. Jadi orang tak enakan, mereka lebih dipentingkan. Sulit menolak, mudah mengiyakan, gemuruh hati. Pedulikan hatiku, panggil aku badut penghiburmu. Kukira baik mendewasa, terlambat ku tahu lindungi diri bukan hal egois. Jadi orang tak enakan, mereka lebih dipentingkan. Sulit menolak, mudah mengiyakan, gemuruh hatiku. Jadi orang tak enakan, mereka lebih dipentingkan. Sulit menolak, mudah mengiyakan, gemuruh hatiku. Jadi orang tak enakan, sering kubur keinginan, bingung menolak, mudah mengiyakan, tersiksa batinku, tersiksa batinku. Jadi orang tak enakan. Ojo kelem ngene terus iki wayahe awakku.
Ojo gelem ngene terus sing seges karo awakmu. Ojo gelem ngene terus iki wayahe awakmu. Ojo gelem ngene terus sing teges karo awakmu. Ojo gelem ngene terus iki wayahe awakmu. Ojo gelem ngene terus sing teges karo awakmu. You're still watching Detik Sore. Gak cuman hore-hore. Gimana Detikers, kita suguhkan dua lagu yang cukup hangat di suasana yang mendung ini ya. Iya. Tadi agak folky-folky dikit kita dengarnya ya. Kita Bener. dibuai. Syahdu banget kita di backstage tuh. Dinyanyiin live sama yang sudah bergabung di dalam studio nih bersama kita semua Detikers. Ada Mas Arda Hadnan. Selamat sore. Selamat sore, welcome to Mbak Detik Sore, Quincy, Mas Arda. Edo. Apa kabar? Beda ya suaranya, begitu tadi ngomong saya tapi begitu set langsung. Apa kabar semua Detikers? Ini setelannya di mana? Setelah di mana? Di belakang. Anyway, terima kasih banyak sudah mau mampir ke Detik Sore menerjang macet ke Dengan senang Tendean hati. gitu ya. Iya loh. Dengan senang Katanya hati. soalnya sempat aslam tadi masih bisa Aslamnya menyanyi. Penyakit kambuh. Indonesia. Iya lagi ya. Tapi jujur memang benar. Jadi kemarin habis liburan kan berantakan, terus salah minum obat, Oh gitu. tumbang, ya, terus akhirnya itu ya berhubungan sama lagu mungkin. Tapi ya. tumbangnya nggak di sana kan? Tumbang di sana. Oh di sana. Oh tumbang di sana. Ya itu karena jadi dokter-dokteran akhirnya beli obat yang sembarangan, makan set asam lambung micu. Oh oke. Tapi denger-denger langsung jadi lagu gara-gara kejadian kemarin kan? Judulnya asam lambung ya. Asam lambung penyakit cemas orang Indonesia itu. Ya, aren't we all gitu ya. Iya. Tapi Mas Arda, Ya. tadi dua lagu yang dibawakan itu adalah dua single yang tahun ini semua tuh rilisnya ya. Tahun ini deketan. Yang pertama tadi adalah Belajar Jadi Bapak. Belajar jadi bapak. ya. Yang Sun kedua. akan belajar jadi ibu katanya mau Belajar iya. jadi ibu. Request dari Quincy akan dibuatkan ya Repot oleh ya Mas ntar Arda. belajar jadi nenek, belajar jadi mertua. Siapa Ini- suruh memulai? Ini lagu atau warisan sebenarnya? Iya Saya lagi. bingung. Dan kedua tadi adalah Orang Tak Enakan. Orang tak enakan. Sebenarnya dua-duanya ada kemiripan nuansa ya. Secara tema tuh kita bisa bilang adalah kayak temanya slice of life gitu. Yap. Ya, Betul. Iya. Enggak tentang cinta gitu, tapi tentang kehidupan, Tentang irisan kehidupan. gitu. Sebenarnya cinta juga. Cuman Iya, kan iya. orang taunya lagu cinta itu Ya, I love you, you love me, Iya, selesai iya, gitu. iya. Padahal Iya benar. lingkungan juga cinta. Betul. Tujuan kita hidup bahkan mencintai diri itu juga bentuk cinta yang sering kita Betul. lupakan. Makanya orang tak Yes. enakan tadi adalah kenapa saya terlalu peka sama orang lain tapi nggak ngobrol sama diri saya sendiri ya. Itu berdasarkan pengalaman pribadi kalau boleh tahu atau pengalaman orang lain dijadikan lagu? Jelas sih sendiri sih. Sendiri ya berarti ya. Sendiri. Lumayan relate loh soalnya. Relate banget, Iya, banyak karena sekali pasti banyak kan. banyak banget detikers yang juga merupakan orang tak enakan termasuk aku. Kita langsung klaim masing-masing ya. Aku juga Karena orangnya ketawa permisif lu gitu banget. kayak termasuk lu Queen gitu dalam hati. Tapi kalau boleh tahu kenapa memilih pendekatan tetap bicara soal cinta, tapi kenapa memilih pendekatan lewat dua lagu tadi mas Oke. temanya? Semenjak saya solo pakai official nama Arda Hadna, saya ngerasa bahwa berkarya yang bagus tuh gimana saya nggak ngerti sebenarnya. Oke. Yang saya tahu adalah berkarya yang jujur. Oke. Karena kalau jujur itu saya mudah ngatain, saya mudah untuk bercerita seapa adanya. Nah saya memang pengen jual sudut pandang apa pengalaman saya pribadi gitu. Saya pengen berkarya karena message, bukan karena cuman pengen viral selesai gitu. Right. Kenapa? Karena kalau message, saya ceritanya pun beda gitu. Artinya mungkin sesuatu yang jelek di hidup saya, mungkin bisa manfaat untuk orang lain gitu. Artinya kayak misalnya orang tak enakan gitu. Awalnya biar saya pribadi bahwa kenapa ya, kok aku jadi orang people pleaser yang sering nanya sama sana. Padahal katanya bilangnya orangnya itu toxic positivity, yang bilangnya orang baik itu orang baik nanya tentang orang lain. Kalau basicnya empati bagus.
Kalau basicnya toxic sudah selesai. Iya. Artinya ngomong ke diri sendiri bahwa lu tuh maunya apa sih, Da? Karena skill yang paling susah di hidup ini menurut saya adalah seni memahami diri sendiri. Oh iya. Karena begitu kita paham diri sendiri, karena dunia tidak berubah untuk kita kan. Harus kita yang berubah untuk dunia. Artinya jadi egonya saya itu saya harus kenal sama diri saya sendiri. Iya. Nah pendekatan-pendekatan itu. Selanjutnya belajar jadi bapak. Kalau ngomongin soal bapak, apalagi lelaki gitu ya, yang bilangnya katanya lelaki nggak bercerita gitu. Nah, Lelaki iya nggak benar. bercerita, lelaki nggak bercerita. Salah besar. Oh, oke. Karena 1,5 bulan yang lalu terus terang ada kawan saya, ya saya nggak boleh sebut, dia suicide. Padahal dia happy banget, menghibur, tapi suicide. Kita nggak tahu apa di balik penderitaannya setiap orang tuh nggak tahu. Iya. Marahnya orang atau apa, putus asanya gitu. Jadi lebih baik berbagi karena ya kita nggak akan bisa tumbuh kalau kita nggak berbagi gitu. Nah belajar jadi bapak itu salah satunya adalah kita ini warisan orang tua gitu. Termasuk saya ngerasa bahwa saya punya luka masa lalu yang akhirnya saya harus hipnoterapi, konseling segala macam. Saya menjadi awalnya saya malu, tapi lama-lama enggak. Ini harus dihapus. Kayak orang punya penyakit, itu ke dokter untuk sehat, bukan untuk sakit. Yes. Jadi Indonesia harus seperti itu. Jadi ya ini untuk luka itu kalau enggak dibereskan nanti diwariskan. Ya. Aku akan punya anak. Iya. Jadi anakku, jadi posisinya adalah aku pernah ngurung anakku di kamar mandi. Oke. Aku nggak tahu, padahal aku tipe laki-laki yang happy, semua jadi badut ketika ada orang wah. Tapi begitu mungkin ada anger management yang berantakan, tiba-tiba aku marah sama anakku, ada trigger lah. Oke. Aku sempat kunci dia di kamar mandi, dia pun trauma. Ya. Dalam gelap, dia ketakutan dalam sampai 3 bulan. Akhirnya kita hipnoterapi berdua. Berdua. Oke. Dengan terpisah dan akhirnya hipnoterapi. Oh ternyata aku ada luka. Oh anakku ada luka. Oke. Dari situ saya belajar bahwa ya orang tua yang baik itu adalah orang tua yang mau ngaku bahwa aku bersalah dan aku tidak rendah untuk bilang aku minta maaf ya nak. Berapa banyak hari ini anak-anak yang nunggu orang tuanya minta maaf. Jadi kita bisa bilang bahwa lagu untuk yang belajar jadi bapak nih bisa jadi salah satu cara Mas Arda untuk bisa mengungkapkan perasaan lebih jujur lagi. Mungkin gitu. Iya. Mungkin, tapi saya senang aja gitu. Saya senang banget. Saya ngerasa bahwa saya nganggep ini aja nggak promo gitu. Karena kalau saya nganggep promo, nanti ada di link tertentu yang viewersnya berapa, yang nonton berapa. Oke. Saya jadi hitung-hitungan. Iya. Saya bawa message. Berapapun yang dengar, 10 orang yang dengar, 3 orang yang dengar, tapi hidupnya berubah. Saya ngerasa bahwa kok aku hidup ya bermanfaat ya dari sesuatu yang buruk di hidupku gitu. Dan seseorang yang ngerasa bahwa punya message seperti itu, saya yakin pasti akan ada pintu-pintu rezeki yang dibuka. Jadi Amin. saya selalu oke. Apalagi di kerasnya dunia yang sekarang harusnya algoritma, angka, like. Ya kan di Instagram misalnya ada postingan. Mas Edo posting cek kok yang like ini berarti orang-orang gak suka dong. Gak gitu cara kerjanya. Padahal diriku sendiri yang mencintai postinganku, kerjaanku gitu. Yes. Karya, nah ini berkarya pun pengen gitu. Bahwa belum naik hari ini, gak ada masalah. Memang belum waktunya naik mungkin. Oke. Menarik tadi Mas Arda menyebutkan bahwa sempat mengurung anaknya di kamar mandi gitu ya. Anaknya jadi trauma segala macam. Berarti bisa dibilang kesadaran untuk menjadi bapak yang lebih baik itu tumbuh ketika anaknya justru sudah lahir begitu ya. Berarti apa pelajarannya The Tickers? Tidak pernah ada kata terlambat sebetulnya. Iya Untuk dong. orang tua pun bisa berubah sebenarnya kalau ada keinginan. Kesadaran, ya kan? Karena sekolahnya jadi bapak itu gak ada, langsung praktek Gak soalnya. ada, iya benar. Gak ada kan bisa ngetes ya boleh gak? Gak bisa ternyata. Gak bisa. Iya kan? Mas Arda, jadi penasaran ketika lagu ini dirilis, gimana respons anak-anak ketika dengerin lagu ini? Anakku nyanyi ya. Bahkan tadi orang tak enakan tuh sebenarnya Tantri yang nyanyi. Oh, Iya, yang belakang. Iya, Zian nyinden gitu. Iya. Aku gak bisa nyinden aku katanya. Nggak. Iya sih. Dia nyindennya jam 12 malam, bayangin gak? Bukan mistis tapi gawanya itu jam 12 malam dia nyinden. Ya,
Oh jadi take vokalnya jam 12 malam itu? Oke. Disengaja atau Disengaja. kayak nggak sengaja? Dia ada jadwal. Oh lebih ke itu ya. Tapi Saya cari penyanyi yang lain coincident ya. siapa, aduh bayar nih gak usah, istri saya aja deh. Tapi dalam proses penulisan liriknya untuk kedua lagu ya, itu ada kontribusi seorang istri atau pure sendiri dari Mas Arda nih? Alhamdulillah sih dia justru bukan penulisan ya, dia lebih ke mewadahi kayak, Oke. Suamiku ini pengen bercerita. Oke. Yang sulitnya dari pasangan itu adalah hubungan kan artinya terhubung ya. Kalau nggak terhubung ya susah dikatakan hubungan. Iya betul. Jadi istriku akhirnya ngerti setelah kita melewati banyak drama dan badai, akhirnya kita juga ngerti bahwa suamiku tuh pengennya ke sini. Oh aku tuh begini, aku tuh nggak bisa begini. Nah dia memfasilitasi untuk kamu support, kamu jalan. Aku pengen nulis gini nggak apa-apa. Aku izin ya, aku akan berbagi. Mungkin ada rumah tangga kita yang akan Expose gitu ya. di-expose dari orang. Tapi tujuannya bukan untuk pengen viral, enggak. Iya. Tapi pengen sesuatu yang tidak baik di hidup kita mungkin jadi pelajaran buat orang lain. Saya bilang gitu. Dan dia langsung nggak apa-apa, gitu. Kayak gitu. Jadi supportnya, karena menurut saya berhubungan ini sama belajar jadi bapak. Laki-laki butuh dukungan emosional dari seorang perempuan. Of course. Ya. Nggak bisa. Itu benar-benar lelaki butuh dukungan emosional. Iya. Suaminya pulang kerja, dipeluk, habis gajian bilang, makasih ya. Rezekinya segini aku tapi nggak apa-apa, nanti rezekinya banyak kok. Percaya sama saya, besok kerjanya lebih giat ya pasti. Karena banyak laki-laki yang kadang dia berantem sama pikirannya ngerokok di teras, di motor. Makanya video liriknya itu kan ngobrol naik motor kan. Iya benar. Ya itu memang kalau saya lagi pusing saya naik motor dan saya ngelamun gitu untuk mengurai riuhnya isi kepala gitu. Dan itu terjadi sama bapak-bapak yang lain. Yes. Kalau kita di lampu merah, plek berhenti. Ada bapak-bapak yang lain yang sedang, anakku besok makan apa ya, sekolah bayar apa ya. Wah itu bebannya laki-laki banyak pasti. Iya ya. Sederhana tapi Mas Arda tuh ngajak biar bapak-bapak, laki-laki semuanya juga makin aware gitu ya sama sinyal-sinyal kayak gitu ya untuk bisa mengerti juga keperasaan diri sendiri tuh kayak apa sih sebenarnya. Iya, Karena benar. kerap kali laki tuh mendam perasaan ini. Jangan deh. Karena mendem itu tetap ada bom waktu. Iya benar. Luka-luka itu akan kelihatan kalau kita berelasi sama seorang. Siapapun pasti. Kalau kita cuma luka, mendem. Luka 12 tahun lalu mungkin. Akhirnya kita berhubungan sama orang. Kepicu keluar luka Iya, itu. trigger. Karena gak beres. Betapa berharganya kata maaf coba. Di Idul Fitri. Maafin ya. Ya aku maafin deh. Itu kok rasanya plong. Itu gak ngerti dari mana. Iya. Maaf ya. Mungkin, makanya saya begitu saya minta maaf sama anakku. Manggil saya Panda kan bilang, Kara, Panda minta maaf ya. Itu, enggak Panda, Kara yang minta maaf itu. Wah nangis kita berdua kejar gitu. Maaf itu enteng, sederhana kalimatnya, tapi ditunggu tulus untuk ngomong gitu. Iya. Mas kalau sedikit dari sisi musik, kenapa memilih genre atau pendekatan musik yang agak folky, ada country-nya dikit tadi. Kenapa memilih itu Mas untuk musikalitas? Kan ini dibantu sama Mas Afif, produsernya Mas Afif Givano itu yang bikin musiknya Kunto Aji. Oke. Terus saya ngobrol banyak sama dia, bilang, Mas aku punya lagu misalnya. Belajar jadi bapak. Aku nyanyiin ya gini. Terus dia langsung bikin musiknya. Terus dia bilang, aku tanya, kenapa bikin musik begini Mas? Tanya. Aku ngikutin moodmu Mas gitu. Oke. Kenapa? Karena mungkin kalau belajar jadi bapak aku bikin slow, bikin ini. Ini kan lagunya malah justru ceria banget. Tapi nyesek sebenarnya. Iya. Iya kan? Dari lirik pertama aja udah bikin, Bapak tak sayang diriku. Bapak tak sayang padaku. Dulu ku tebak begitu. Bapak sering terdiam, sibuk dan jarang pulang gitu. Ternyata yang bapak rasa menahan beban sendirian. Oh dia nggak mau bagi gitu. Itu. Terjebak, laki-laki itu terjebak maskulin kayaknya. Kalau kita ngomong capek, ngomong gagal, lemah itu malu kayaknya. Iya kayak Gak big boleh. no gitu. Gak boleh gitu. Ya padahal kita diajarin sukses tapi gak diajarin caranya sepaket sama gagal. Ya. Padahal gagal ya
bagian dari Part hidup. of life, iya betul. Kalau aku gagal hari ini ya mungkin aku dibikin Tuhan untuk belok ke arah yang harusnya aku memang ke sana. Kalau nggak ada gagal, kalau sukses terus mungkin ya itulah akhirnya aku ngerti bahwa oh ternyata gagal itu nggak memalukan ya. Makanya hidup saya juga alhamdulillah nggak ada beban untuk ngerasa mau Harus gagal apa ya? mau enggak, ini kan bukan maraton. Ya. Ini kan perjalanan. Iya, Mau benar. capek istirahat. Bukan Iya. lomba ya. Bukan. Lomba. Tapi kalaupun bukan lomba, tapi kita juga penasaran apa yang disiapkan oleh seorang Arda Hadna untuk ke depan setelah memutuskan untuk berkarir solo Solo begitu ya. setelah merilis 2 lagu ini di tahun ini, apalagi ke depan Mas yang sedang disiapkan? Ada beberapa lagu yang pengen pendekatannya seperti ini ya. Tetap ngomongin tentang Keluarga. diri, keluarga. Maksudnya tetap cinta pun ya. Saya akan mungkin kayak di lagu pertama saya juga ada judulnya Iya Ya Tidak Tidak gitu. Oke. Iya Ya Tidak Tidak itu sebuah keputusan yang oke gue cut ya sama lo untuk berangkat. Itu kayak gitu. Itu macam-macam jadi terus ada lagu duet saya sama istri judulnya Tumbuh Bersama. Oke. Buat anniversary ya waktu itu ya? Betul, anniversary 10 tahun karena dia protes katanya. Diprotes. Karena, kamu bikinin lagu orang lain, istrimu bikinin, oh iya oke. Pas lagi momentumnya Ini 10 istri tahun. orang Pas, lain minta ya. lagi. Terus akhirnya nyanyi Tumbuh Bersama dan tiba-tiba anak ikut nyanyi terus saya kok kayak gitu ya. Waduh gitu. Right. Menyenangkan sekali. Jadi ke depan mungkin akan tetap rilis lagu-lagu yang bikin saya happy, yang saya jujur, yang sedikit ada pesan untuk mungkin sedikit manfaat untuk orang lain gitu. Right. Dan tetap genuine pastinya ya. Pengennya begitu. Tetap bicara kejujuran ya. Anyway, terima kasih banyak Mas Arda. Terima Kita kasih Mas Arda. harus berpisah. Iya, Cepat nih. banget ya Terima dia. kasih banget loh Luar 2 lagu biasa. tadi. Benar itu bawa pesan banyak ke kita. Jadi kita Yes. ini ya sebelum jadi bapak nanti harus bisa Kita lu kali. paham gitu. Gua kan emak. Iya, gua dan teman-teman gua yang di belakang. Habis ini belajar jadi ibu. Iya. Tugas paling mulia saya doakan, kita doain semoga lahirannya lancar, Amin. bahagia, mudah. Terima kasih loh. Mas Arda gini.